Assalamualaikum Mas Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fuad. Oke, ini Silakan. kita lagi jam istirahat. Saya pengen ngobrol-ngobrol santai sama Mas Fuad. Nah, Mas Fuad, sekarang ini saya sering banget nonton YouTube Mas Fuad. Saya lagi rebahan nonton YouTube. Saya lagi makan juga sambil nonton YouTube gitu. Nah, dengar-dengar kata teman-teman Mas Fuad punya channel YouTube. Namanya Mawaris Solution Center. Bisa nggak saya tolong dijelasin dikit aja, itu tuh channel tentang apa? Oke, jadi seperti ini Mas Bagas. Di MSC atau Mawaris Solution Center itu merupakan channel yang kita gagas untuk memudahkan kita dalam belajar Mawaris. Oke. Ya. Dulu sebelum channel ini ada, itu ada sebuah diskusi, ya, diskusi untuk pengembangan kapasitas dosen. Ya, diskusi ini tentunya bukan diskusi yang formal ya, Oke, tetapi diskusi informal informal gitu ya. hanya sebagai pengembangan dari kapasitas kita. Nah, kemudian saya punya inisiatif untuk memvideokan dari aktivitas-aktivitas kita itu, agar tidak hanya yang hadir di dalam diskusi itu saja yang bisa tahu atau bisa dapat ilmu tentang Mawaris, akan tetapi jauh di luar sana banyak orang yang bisa kita berikan ilmu. Kalaupun apa yang kita sampaikan ini adalah bermanfaat untuk orang banyak, seperti itu. Oke, jadi intinya Mawaris Solution Center itu adalah suatu media pembelajaran ya? Iya, betul. Jadi Namanya? media pembelajaran, akan tetapi tidak formal sekali. Di situ juga ada kita sisipkan satu tampilan yang fun, yang enak untuk dilihat dan mudah untuk dipahami pastinya, seperti itu. Oke Mas Fuad. Kalau ngomong tentang media pembelajaran itu kan sekarang ada banyak Mas Fuad. Ada yang namanya sekarang podcast dengan segala macam saudaranya. Iya. Ada blogspot, WordPress dan segala macam saudaranya. Ada bahkan media sosial Facebook, Instagram pun bisa juga kita jadikan media pembelajaran kan. Nah, kenapa kok Mas Fuad milihnya channel YouTube? Oke, jadi seperti yang Mas Bagas tahu juga ya, barangkali kita melihat dari perkembangan yang saat ini, YouTube itu luar biasa gitu. Semua video yang entah itu yang unik, yang kreatif, ataupun yang bersifat hiburan ataupun pendidikan, itu ada semuanya di dalam YouTube. Dan prospek kedepannya saya pikir kita perlu untuk masuk ke sana untuk agar siar kita, agar apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita sampaikan itu bisa dinikmati oleh banyak orang dan pastinya bermanfaat juga untuk banyak orang, seperti itu. Nah, oleh karena itu mengapa saya memilih media di YouTube itu? Ya, di YouTube ini karena semakin hari orang itu antusias untuk menonton video, untuk mencari cara mudah memahami itu juga melalui YouTube juga gitu. Sekarang kita mau masak apa bingung dikit buka YouTube. Mobil rusak dikit bingung buka YouTube. Jadi di YouTube ini seolah-olah semuanya itu ada gitu. Ya, walaupun dengan banyak versi, akan tetapi di situ semuanya disajikan gitu. Kita juga membuat konten ini agar dilihat oleh banyak orang, itu juga merupakan salah satu konten yang unik dan kreatif gitu. Tapi tidak mengesampingkan unsur pendidikannya itu. Mas boleh nggak Mas? Sedikit aja saya diajarin, dikasih tahu proses yang terjadi ya, atau alurnya itu apa aja sih supaya bisa menghasilkan suatu video yang layak untuk dipublish di YouTube. Kalau di MSC apa aja alurnya? Oke, jadi kita kalau membuat video itu sebetulnya sederhana sekali Mas. Untuk saat ini, untuk saat era digital ini, itu mudah sekali kita bikin video. Asal punya kamera, ya, entah itu kamera HP, entah itu kamera webcam, entah itu HP sekarang ada gitu, kamera, ya. Kayak gitu.
Itu sebetulnya mudah sekali. Kemudian untuk mereka yang perlu kita terapkan di dalam pembuatan satu video, itu alurnya yang pertama adalah perlu adanya konsep, Pak. Jadi kita membuat sebuah video itu tidak keluar dari konsep, sebuah konsep. Jadi konsep itu yang menjadi dasar atau acuan kita dalam menyampaikan materi atau pokok yang ada atau tema yang ada di dalam sebuah video tersebut. Itu kemudian ya konsep, atau nanti ada bagiannya sendiri yaitu konseptor. Jadi orang yang mengkonsep alur dari sebuah video ini mau dibuat seperti apa, itu konseptor. Gitu ya. Itu perlu ada di dalam sebuah video pendidikan, itu harus ada gitu. Ya, konseptor itu. Nah, dia yang tahu jalannya dari awal sampai dengan akhir video itu, dan yang dibahas di dalam sebuah video itu seperti apa, itu konseptor. Kemudian yang kedua adalah deskriptor. Nah, deskriptor itu orang yang menjelaskan dari sebuah konsep atau konsep dasar atau mentahan itu tadi ke dalam sebuah deskripsi atau sebuah narasi. Gitu. Nah, orang yang menyusun menjadi sebuah narasi ini, itulah yang saya sebut dengan deskriptor. Nah, deskriptor itu berfungsi dari konsep dasar yang tanpa teks, masih masih mentah, kemudian dikembangkan menjadi sebuah narasi yang terstruktur atau yang komunikatif bagus. Komunikatif. Ya, banyak nanti unsur-unsur yang kita masukkan di situ. Nah, salah satunya bagaimana caranya ketika kita mendeskripsikan itu tidak membosankan gitu. Video itu kan perlunya seperti itu gitu ya. Dalam satu video kalau tidak diperhatikan agar tidak bosan, itu ya pasti dalam video yang kurang lebih berdurasi 10 menit, 15 menit pasti jenuh. Seperti itu, Mas. Kemudian yang ketiga itu adalah narator. Dan narator ini adalah orang yang mengisi suara dari video kita. Gitu. Di MFC ini ada dua. Ada dua naratornya. Ada dua narator. Gitu. Ada dua narator yang masing-masing nanti akan bertugas untuk mengisi suara. Nah, dua ini itu sudah saya pilih, Mas. Audisi dulu ya. Melalui casting kemarin. Ada casting. Ada puluhan kemarin itu, ada puluhan yang ikut casting, akan tetapi yang lolos itu dua. Sebetulnya Mas Bagas, kalau kita tahu dapurnya itu, semuanya itu kita olah gitu, tidak mentahan gitu. Ya, narator itu kan punya karakter yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya. Nah, karakter itu yang kita ambil. Kalau masalah kualitas suara itu gampang. Bisa diedit. Audio editing ya. Itu banyak. Bahkan video editing juga banyak juga gitu. Kalau kualitas suara itu bisa diperbaiki melalui software, melalui editing. Akan tetapi kalau karakter ini yang nggak bisa hilang, nggak bisa hilang gitu. Karena karakter ini melekat, pada dasarnya itu melekat. Pembawaan itu kan melekat, Mas. Jadi ciri khas. Ciri khas. Ya, Mas Bagas dengan saya barangkali kan punya karakter atau pembawaan yang berbeda. Tapi itu melekat pada diri kita. Nah, seperti itu. Itu yang kemudian di MSC ini kita cari orang yang paling dekat dengan karakter itu, gitu. Dan alhamdulillah ketemu dua orang narator kita. Oke, Mas Fuad. Kalau gitu berarti MSC ini bisa untuk mahasiswa atau untuk umum juga boleh gitu? Jadi MSC ini itu untuk semuanya. Bukan hanya di kalangan kita sendiri, bukan hanya di kalangan mahasiswa ataupun dosen, akan tetapi secara umum itu juga bisa dikonsumsi, Mas Bagas. Karena dasar kita membuat channel ini itu acuannya agar bisa diterima oleh semua kalangan. Beberapa dari subscriber kita itu juga dari siswa.
gitu. Ada dari guru juga. Ya. Berarti masih belum kuliah itu ya? Iya, justru malah apa namanya di tingkat pendidikan baik itu MTS, SMA, aliyah. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Itu artinya karena materi ini itu terbuka untuk umum. Nah, untuk umum akan tetapi kemasannya itu yang relax gitu. Enggak disetting seperti yang resmi kayak gitu, enggak. Gitu. Jadi akhir penonton nanti enjoy dengan video-video yang kita sajikan itu kan harus relax ya, kita harus santai. Karena kalau belajar waris, ya mohon maaf, kebanyakan orang itu melihat dari namanya saja Faraid atau Mawaris itu sudah punya pikiran bahwa rumit ya kayak gitu. Itu yang kadang-kadang melekat. Iya, itu melekat gitu. Nah, mengapa kok orang itu mengatakan seperti itu? Ya karena belum tahu sampai dalamnya. Kalau udah tahu sampai dalamnya pasti nggak akan mengatakan itu. Ya, cuman gitu. katanya doang, tapi nggak mempelajari lebih dalam. Bisa jadi seperti ini. Ketika belajar akan tetapi tidak tuntas, itu juga menyimpulkan bahwa ini adalah rumit. Setengah-setengah. Iya, setengah-setengah. Oleh karena itu di MSC ini juga membuka atau merefresh ingatan-ingatan yang dulu barangkali pernah belajar kayak gitu. Cara menghitungnya gimana? Cara menghafalnya gimana? Kayak gitu. Barangkali dengan adanya video-video yang kita tampilkan di channel MSC ini atau Mawar Solution Center ini itu dapat merefresh ingatan kita gitu. Dapat merefresh sehingga apa yang dulu itu kita bisa gitu. Dulu itu kita bisa, kemudian sekarang kok lupa bagaimana caranya, itu di refresh lagi kayak gitu. Supaya kita nggak lupa dan iya betul. Mungkin bisa jadi rumitnya itu sebetulnya gara-gara kita lupa gitu. Ya, iya bisa jadi karena seperti itu sudah lama sekali tidak di refresh atau dibuka kembali. Itu kan akhirnya ngendap ya, pikiran itu ngendap gitu. Oke deh Mas Fuad, kayaknya cukup penjelasannya. Saya udah dapat gambaran tentang apa itu Mawaris Solution Center dan kayaknya saya tertarik ini Mas untuk melihat video-videonya itu ya. Soalnya ya daripada saya rebahan cuman gunakan kuota saya untuk nonton YouTube yang hiburan-hiburan doang, yang hai doang gitu kan. Lebih baik saya juga sesekali belajar waris juga gitu kan ya. Makasih banget Mas Fuad penjelasannya. Sama-sama Mas Bagas. Saya jadi juga pengen ikut-ikutan buat channel nih Mas Fuad. Nah, gitu ya. Monggo. Bagus itu Mas Bagas. Nanti kita bisa kolaborasi gitu ya. Bisa collab gitu ya. Oke. Gitu Mas Fuad ya. Makasih banget penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman yang lihat di YouTube pun juga bisa memetik pelajarannya tentang apa itu Mawaris Solution Center dan yang lebih pentingnya lagi jadi nggak takut belajar waris gitu ya. Iya pastinya, karena kita semuanya pasti akan menemui mati dan mati itu siapa lagi kalau tidak ada yang mengurus warisnya gitu. Karena pasti nanti kalau nggak diurus kan jadi sengketa. Nah, malah jadi sengketa ya. Iya. Oke deh, itu Mas Fuad, makasih atas penjelasannya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk yang nonton di YouTube. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.